Chandra, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 230101217. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas sejarah pendidikan Islam. Sejarah selalu meninggalkan sisi baiknya yang perlu kita pelajari, baik peristiwa, karakter tokoh, peran-peran, dan juga nilai-nilai luhur. Jika kita fokus pada satu titik pada sejarah tersebut, yaitu dengan titik pandangan atau perspektif sejarah pendidikan Islam di era Nabi Muhammad SAW, tentunya kita akan mempelajari peristiwa, nilai, tempat, tokoh, guru, murid, dan sebagainya. Bicara mengenai sejarah pendidikan Islam di era Nabi Muhammad SAW, berarti ada dua masa Mekah dan masa Madinah. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas pendidikan Islam di Mekah. Pendidikan di Mekah dapat diketahui melalui visi, tujuan, misi, sasaran, pendidikan, kurikulum, metode pendekatan dalam pembelajaran, sarana prasarana, dan evaluasi. Baik, kita akan membahas poin ini satu persatu. Pertama, visi. Yang dimaksud dengan visi dari pendidikan di Mekah pada saat itu adalah unggul dalam bidang akidah dan akhlak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, sejalan dengan visi tersebut, maka misi pendidikan yang berlangsung di Mekah pada saat itu ada tiga. Yang pertama, memperkuat dan memperkukuh status dan kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang memiliki akidah dan keyakinan yang kukuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbudi pekerti mulia, memiliki komitmen yang tinggi untuk menegakkan kebenaran di muka bumi ini. Yang kedua, memberi bimbingan kepada Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan pengemban misi kebenaran. Yang ketiga, memberikan peringatan dan bimbingan akhlak mulia kepada keluarga dan kerabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian tujuan pendidikan di Mekah pada saat itu yaitu untuk mendidik manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia sebagai landasan bagi mereka dalam menjalani kehidupannya, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan juga budaya. Kemudian selanjutnya kurikulum pendidikan, yaitu berisi materi pengajaran yang berkaitan dengan akidah dan akhlak mulia. Dalam arti luas, selain berisi dengan materi akidah dan akhlak, kurikulum pendidikan di Mekah juga berisi ajaran tentang pokok-pokok agama, ibadah, dan membaca Al-Quran. Selanjutnya, sasaran atau peserta didik. Peserta didik di Mekah bermula dari keluarga terdekat, yang selanjutnya diikuti oleh keluarga agak jauh, dan selanjutnya masyarakat pada umumnya. Mereka adalah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Zaid bin Ummu Aiman, dan dilanjutkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Saatnya tentang tenaga pendidik yang menjadi pendidik di Mekah pada saat itu adalah Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Selanjutnya, metode dan pendekatan pembelajaran. Pembelajaran yang mengajaran yang dilakukan pada saat itu menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan fitrah manusia, yaitu sebagai makhluk yang memiliki kekurangan, kecenderungan, dan kelebihan. Oleh karena itu, terkadang Nabi Muhammad SAW menggunakan metode ceramah, diskusi, musyawarah, tanya jawab, bimbingan, teladan, demonstrasi, bercerita, hafalan, penugasan, dan bermain peran. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fitrah, yakni memberikan pengajaran sesuai dengan kemampuan intelektual dan kecerdasan peserta didik, latar belakang serta situasi dan kondisi yang menyertai. Selanjutnya, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan dalam proses pengajaran yaitu rumah dan sekitar Masjidil Haram, yakni rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Yang jika kita kritisi dalam hal ini, maka lembaga tersebut belum seutuhnya dijelaskan karena
itu saja masih sebatas tempat proses pembelajaran saja. Selanjutnya, pembiayaan dan fasilitas pendidikan. Secara implisit, hal ini dapat diketahui berasal dari bantuan dan dukungan yang diberikan paman Abu Thalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW, dan istri beliau, yaitu Siti Khadijah bin Khuwailid, dan sebagian sahabat dekat Rasulullah SAW juga. Selanjutnya, evaluasi dan lulusan pendidikan. Evaluasi dan pemberian ijazah sebagaimana dikenal dengan sekarang ini belum ada pada pendidikan di Mekah pada saat itu. Namun demikian, substansi sudah ada jika dilihat dari implementasi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah ini bukan perkara mudah karena harus meninggalkan harta benda, kampung halaman, dan lain sebagainya. Nah, umat Nabi Muhammad berani hijrah, itulah hasil dari didikan Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah tadi sedikit sejarah tentang pendidikan di Mekah pada masa Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.